Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 SOS Pasar. Saya Dinda Madifa Martin sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya rekan saya. Saya Naila Farnisa dengan NIM 2281-3021. Saya Selvi Septiani 221081-3018. Mungkin itu perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya materi pertama tentang konsep ruang dan waktu sosial. Dimensi ruang dan waktu dari pasar merupakan aspek penting dalam mendiskusikan pasar. Dimensi ruang dan waktu yang didiskusikan di sini adalah dimensi ruang sosial dan waktu sosial. Ruang sosial menunjuk pada titik keberadaan atau tempat seseorang atau kelompok orang dalam lingkungan biofisikal dengan posisi geografis tertentu di jagat raya ini. Yang kedua itu dimensi ruang dan waktu pasar. Eh, Ruang dan waktu seperti telah tersinggung di atas merupakan dimensi penting dari kehadiran sebuah pasar karena ruang dan waktu terkait persoalan kelangkaan. Kapan dan di mana pasar diselenggarakan terkait dengan barang atau jasa apa yang dimungkinkan terjadi adanya pertemuan permintaan dan penawaran. Kemudian, dimensi ruang dan waktu pasar erat kaitannya dengan kelangkaan barang dan jasa. Suatu barang bisa suatu barang bisa langka di suatu tempat namun berlimpah di tempat lain, atau langka pada waktu tertentu namun tidak pada waktu yang lain. Pemanfaatan ruang dan waktu pasar menunjukkan fungsi pasar, sedangkan permainannya mencerminkan persaingan antar pelaku. Mungkin itu saja materi dari saya. Pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Selvi. Kepada Kak Selvi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya, penggunaan dan pemanfaatan dimensi ruang. Pemanfaatan dan penggunaan ruang bagi aktor pasar terutama ditujukan kepada fungsi ekonominya, di samping juga dapat diselimuti kombinasi dengan aspek lain seperti politik, sosial, dan budaya. Pergerakan perpindahan atau pendistribusian barang dan jasa dari suatu lokasi ke lokasi lain merupakan inti dari kegiatan perdagangan. Selanjutnya, permainan dimensi ruang. Ada beberapa strategi yang dilakukan oleh para aktor pasar untuk menjadikan suatu ruang sebagai tempat yang strategis. Hal yang berkaitan dengan aspek ruang itu sendiri dan yang berhubungan dengan aspek manusia. Strategi yang disebut pertama yang dimaksud untuk memperindah dan mempercantik ruang sehingga menarik orang untuk memperhatikan atau sekadar melirik tempat tersebut. Strategi yang kedua, untuk membuat orang betah untuk berlama-lama dan kembali lagi pada waktu yang lain ke tempat yang sama. Strategi yang ketiga itu pasar dibangun dalam ruang yang sama dengan hotel, teater, sarana tempat bermain, dan sarana lainnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Kak Selvi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Naila. Kepada Kak Naila, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan dan pemanfaatan aspek waktu. Pergerakan pemindahan atau pendistribusian barang dari satu tempat ke tempat lain dilihat dari penggunaan pemanfaatan aspek waktu juga mempunyai fungsi ekonomi. Gerakan mendatangkan barang dari tempat lain akan menghasilkan fungsi ekonomi yang negatif bagi aktor ekonomi pasar jika ia tidak mempertimbangkan aspek waktu. Misalnya pesanan pakaian musim panas tiba pada musim gugur. Masalah ini tidak hanya berkaitan dengan ketepatan waktu, tetapi dengan banyak hal seperti masalah mode dan penggunaan.
Sebaliknya, aktor pasar akan memperoleh fungsi ekonomi positif jika ia berhasil mendatangkan cabai pada saat terjadi kekosongan atau menjual telur busuk pada masa pekan orientasi mahasiswa yang harganya berkali lipat dibanding harga telur biasanya. Harga telur biasanya misalnya. Materi selanjutnya, yang selanjutnya itu permainan dimensi waktu. Dimensi waktu dalam pasar bukan hanya sekadar penanda momen, tetapi juga dimainkan sebagai strategi persaingan. Pelaku pasar Pelaku pasar memanfaatkan waktu untuk menentukan harga, mempercepat atau menunda transaksi hingga memilih detik tertentu yang tepat, misalnya saat penutupan bursa saham atau menjelang akhir hari di pasar tradisional. Permainan aspek waktu dapat ditelusuri pada aktivitas ekonomi pedesaan, pembelian tanaman pada masa muda atau dikenal dengan sistem ijon oleh para tengkulak. Kepada petani miskin, pedesaan merupakan permainan aspek waktu oleh aktor ekonomi pasar terhadap harga jual hasil pertanian. Bagi petani miskin, pedesaan menjual tanaman pada usia muda merupakan pilihan yang terbaik untuk menghindari krisis substansi. Adapun bagi tengkulak ini merupakan tindakan ekonomi yang terbaik dibandingkan kalau membeli pada saat masa menuai panen, karena keuntungan yang dihasilkan jauh lebih banyak jika membeli secara ijon. Lanjut, materi selanjutnya yaitu politik ruang. Ruang pasar tidak netral, melainkan syarat kepentingan dan kekuasaan. Siapa yang menguasai ruang menentukan siapa yang bisa mengakses pasar. Politik ruang tampak dalam menentukan lokasi strategis, regulasi zonasi oleh pemerintah, serta dominasi kelompok tertentu atas wilayah pasar. Dengan demikian, ruang pasar menjadi arena perebutan kepentingan ekonomi maupun politik, bukan sekedar tempat transaksi. Permainan aspek ruang waktu juga merupakan salah satu bentuk monopoli. Ini telah menciptakan ketidakadilan dalam kehidupan ekonomi. Ketidakadilan ini merupakan cerminan dari kegagalan pasar. Ada dua pendekatan dalam mengatasi kegagalan pasar tersebut, yaitu intervensi pemerintah dan pendekatan kelembagaan. Intervensi pemerintah juga diperlukan hanya sebatas perlindungan terhadap pihak yang dianiaya dan pemberian sanksi kepada pihak yang menganiaya. Atau dengan kata lain, penciptaan dan penegakan aturan main dalam kehidupan ekonomi. Dengan cara tersebut, pemerintah diharapkan bertindak sebagai hakim yang adil. Malah dalam derajat tertentu, diharapkan pemerintah memiliki perhatian yang lebih terhadap kelompok masyarakat kecil, lemah, atau termarginalkan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Nela. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.